Lama tak muncul kabar dari sosok imam besar FPI Habib Rizik Syihab. Nah, semalam ternyata ulama yang kerap menuai kontroversi ini pun melaporkan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat ke PT UN Jakarta. Kira-kira kenapa ya? Ternyata laporan ini pun terkait soal Habib Rizik Syihab yang dilarang melakukan ibadah umroh. Lalu apa sih sebenarnya yang menjadi alasan Habib Rizik dilarang umroh? Oke pendengar semua, ini 5 fakta menggelitik soal dilarangnya Habib Rizik Syihab melakukan ibadah umroh. Yang pertama adalah alasan kesulitan pengawasan larangan umroh yang diungkapkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat itu sendiri dianggap tidak masuk akal oleh Habib Rizik Syihab. Habib Rizik ini dilarang melaksanakan ibadah umroh hanya karena Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kesulitan untuk mengawasi Habib Rizik. Itu alasannya tidak jelas dan sulit dicerna akal sehat. Alasannya karena kesulitan pengawasan. Hal ini sangat menggelikan untuk kami. Yang kedua adalah status Habib Rizik dipertanyakan. Seperti yang kita tahu, pengawasan yang dilakukan ke Habib Rizik berkaitan dengan statusnya yang bebas bersyarat sejak 20 Juli 2022 kemarin. Dan kalian semuanya harus tahu nih kalau statusnya pun sudah berakhir sejak 10 Juni 2023 lalu dan masuk masa percobaan selama 1 tahun. Agak lain ya memang kalau soal Habib Rizik ini, kita kepo dong ya. Apa sih yang ditakuti dalam tanda kutip oleh para elit ini dari Habib Rizik Syihab? Sampai-sampai soal ibadahnya juga diatur dan dicurigai. Nah, larangan inilah yang membuat Habib Rizik Syihab bertanya-tanya, loh kok saya kenapa dilarang umroh setelah mengikuti semua ketentuan dengan baik? Kecuali ini Habib Rizik Syihab itu melakukan perbuatan yang dapat membahayakan orang lain. Betul tidak? Yang ketiga adalah pihak Habib Rizik Syihab siap membiayai tim pengawas. Nah, pihaknya Habib Rizik bilang nih kalau mereka aja siap buat biayai akomodasi pengawas yang ditunjuk untuk mengawasi Habib Rizik Syihab selama melaksanakan ibadah umroh. Cerdas terlihat bukan? Kalau yang bersangkutan siap untuk diawasi dan jelas fokusnya hanya ibadah, kalau dia emang pelaku kejahatan gak mungkin juga mau diawasi dan malah kirim surat banding. Logikanya masuk di sini guys. Poin yang keempat adalah ungkap pemerintah Indonesia punya perwakilan di Arab Saudi. Pihak Habib Rizik menyangkal kalau alasan kesulitan pengawasan terhadap kliennya hanyalah alasan belaka. Karena pemerintah Indonesia sendiri punya perwakilan pemerintahan di Arab Saudi. Lah, itu kan ada. Kenapa harus mempersulit seseorang untuk melakukan ibadah ya? Lagi-lagi mencurigakan ya guys ya. Poin yang kelima dan terakhir adalah mengajukan permohonan perlindungan hukum. Nah, pihak Habib Rizik ini menuntut hak kliennya agar bisa melakukan ibadah umroh. Aziz dan timnya sudah mengajukan nih surat permohonan perlindungan hukum kepada pihak pemerintah. Di antaranya Kemenkopol Hukam, Kemenkumham, Komisi 3 DPR RI, Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan, hingga Komnas HAM. Nah, hal itu dilakukan agar tindakan tegas bisa dilakukan dan status Habib Rizik tak lagi ditangguhkan. Seakan-akan Habib Rizik ini nggak boleh pergi kemana-mana ya, sampai urusan ibadah pribadi pun harus diurus oleh pemerintah. Sampai di sini dulu ya pendengar semuanya, komen di bawah jika kamu punya pandangan sendiri. See you in the next case.